Saat itu tahun 1941 dan dunia disengkeram oleh perang paling kejam dan meluas dalam sejarah. Jutaan orang berbaris untuk berperang saat pertempuran berdarah terjadi di seluruh dunia. Kekejaman yang menghebohkan dilakukan pada sekelompok orang dan beberapa bagian London dibom menjadi puing-puing setiap minggu. Mengingat baru 20 tahun sejak perang dunia terakhir, penduduk awal abad ke-20 pasti melihat bahwa dunia sedang berantakan. Dan di antara semua kekacauan ini akan mudah untuk tidak memperhatikan rumah bangsawan terpencil di pedesaan Inggris yang menghilang tanpa jejak selama 11 hari sebelum tiba-tiba kembali ke dunia nyata. Tapi untungnya satu organisasi membuat satu-satunya tugas untuk memperhatikan yang tidak terlihat dan memahami yang tidak mungkin, organisasi SCP. Dan di dalam rumah bangsawan yang anomali itu, agen dan peneliti organisasi akan menemukan kengerian bahkan di luar dari imajinasi mereka yang paling gelap. Ini adalah kisah suram dari SCP-1461 yang lebih dikenal sebagai rumah cacing. Ketika rumah bangsawan muncul kembali setelah 11 hari menghilang, organisasi memusatkan perhatian mengirim agen ke dalam untuk menyelidiki. Itu adalah hunian 2 tingkat lengkap dengan 12 kamar tidur, 4 kamar mandi, 3 ruang belajar, ruang serbaguna utama, perpustakaan, dapur, dan ruang pantry bawah tanah. Organisasi mengamati bahwa sejumlah kamar ini telah dilengkapi dengan deretan tempat tidur susun mirip dengan asrama atau barak. Baru nanti mereka akan mengerti kenapa. Mereka menemukan bahwa bagian atas rumah tidak menunjukkan hal abnormal apapun. Tapi ketika agen menyelidiki lebih lanjut, mereka menemukan pintu masuk ke bagian yang benar-benar anomali dari rumah bangsawan itu. Sistem tingkat bawah tanah yang luas. Tidak ada catatan sebelumnya dari bangunan yang disimpan oleh dewan lokal yang menunjukkan bahwa akan ada apapun di bawah ruang bawah tanah rumah bangsawan itu. Jadi entah penghuni misterius sebelumnya yang tidak dapat ditemukan telah membangun tingkat bawah tanah ini, atau itu baru saja muncul di sini dengan sendirinya. Terlepas dari apa masalahnya, agen dan peneliti tahu bahwa apapun yang terjadi di sini ada hubungannya dengan hilangnya rumah bangsawan itu secara misterius. Mereka turun ke kedalaman yang tampak seperti sistem gua buatan manusia yang dibangun dari campuran beton, besi, dan kuningan. Itu adalah raksasa teknologi abad ke-20, sistem pipa, roda gigi, dan piston pompa yang rumit dan berliku. Sepertinya seseorang telah membangun seluruh pabrik di sini. Tapi untuk apa? Para agen mulai menyebar melalui perut labirin rumah bangsawan berharap menemukan beberapa jawaban. Tapi yang mereka temukan hanyalah lebih banyak pertanyaan. Tempat ini tidak dibangun dengan logika yang bisa dipahami. Itu penuh dengan jalan buntu, tangga yang naik turun entah kemana, pintu yang akan terbuka untuk memperlihatkan hanya dinding di belakang mereka, atau tidak terbuka sama sekali. Itu seperti labirin yang dibangun oleh seorang maniak. Sepertinya tempat itu baru saja dilanda gempa bumi dengan beberapa lorong runtuh dan mesin-mesin hancur berserakan. Tampaknya sudah lama sekali tidak ada pekerja manusia yang pernah mengutik mesin yang sangat rumit dan aneh ini. Sejumlah bahan yang digunakan untuk membangun mesin tersebut, serta batu pasir abu-abu yang mengisi lorong-lorong yang runtuh, tetap tidak teridentifikasi hingga hari ini. Tingkat bawah tanah itu terbukti menjadi teka-teki yang kompleks dengan hanya sekitar 75% dari tata letaknya yang akhirnya dipetakan oleh para peneliti organisasi. Namun, mereka akan segera menyadari bahwa tempat ini tidak hanya membingungkan, tapi juga mematikan. Satu-satunya metode perawatan mandiri yang terdeteksi oleh agen penjelajah adalah pipa yang akan menembakkan pelumas hitam tebal ke mesin di sekitarnya. Salah satu agen organisasi yang tidak beruntung karena tersemprot saat menjelajahi lorong yang gelap berakibat pada 80% tubuhnya meleleh. Tampaknya cairan hitam yang kental itu sangat korosif terhadap semua bahan organik. Sejumlah mesin juga memancarkan radiasi sinar X dan gamma dalam tingkat yang sangat tinggi, sehingga sulit untuk menjelajahi banyak gua tanpa perlindungan hazmat. Dan yang terburuk, ada makhluk sangat ganas yang tinggal di gua yang secara teratur menyerang anggota organisasi. Kekejian ini kemudian dikenal sebagai SCP-1461-1, monster Frankenstein yang ganas dan steampunk. Dia pernah menjadi manusia, tapi dengan sebagian besar tubuhnya digantikan oleh implan mekanis yang kasar, termasuk gigi dan cakar metal. 1461-1 suka dengan daging manusia dan mereka telah menyeret beberapa agen organisasi ke sarang mereka untuk diubah menjadi monster seperti mereka. SCP-1461 dipercaya mampu mengendalikan monster ini melalui penggunaan strategi suara dari pipa kuningan yang berbicara, mengarahkan mereka ke area di mana anggota organisasi ada untuk memicu konflik. Banyak dari makhluk menyedihkan ini yang tenggorokannya digantikan oleh fonograf yang tak henti mengulang frasa tak masuk akal yang sama berulang kali. Saya adalah apa yang Anda telah buat. Saya adalah pilihan dan saya tirani. Maafkan aku, saya dulu dan sekarang. Kalau begitu, mereka akan jadi dewa apa? Saya jahat dan saya adalah daging. Aku jebakannya, saya yang terjebak. Saya cantik dan saya kacau. Anak-anak itu egois. Akulah
cacingnya. Aku telah menghancurkan Tuhan. Namun, meskipun ada labirin, monster, dan bahan kimia yang mematikan, para agen tetap bertahan dan berhasil menemukan beberapa lokasi penting. Ruang produksi gel di tingkat 3 yang membuat toples kaca dari batu pasir tak dikenal dan mengisinya dengan lendir yang terlihat berisi mata dan gigi yang hidup. Ruang pengiriman pabrik dipenuhi dengan sejumlah besar peti dan kotak yang tampaknya bergeser dan berganti jumlah di antara patroli organisasi. Ruang pipa berbicara di tingkat 11 berisi mimbar besar yang berfungsi sebagai titik penghubung untuk rangkaian pipa berbicara yang kompleks yang berjalan melalui seluruh sistem gua. Bagian tubuh mayat perempuan juga tampaknya disambungkan ke mesin seperti suku cadang. Dan di tingkat 12, mereka menemukan apa yang disebut ruang katalis. Di sini, mereka menemukan mesin besar, rumit, jarum jam, dan bertenaga uap yang tampaknya rusak dan beberapa bagiannya hilang. Yang paling mengerikan dari semuanya adalah platform yang dinaikkan di tengah kamar katalis yang di atasnya adalah tempat tidur rumah sakit dari metal. Jenazah laki-laki yang sudah kering tergeletak di atas tempat tidur itu. Dadanya tertusuk jarum suntik besar yang dihubungkan oleh tabung ke beberapa jenis mesin pompa. Bagian-bagian yang menghubungkan mesin pompa ini ke peralatan keseluruhan ruangan telah hilang, meninggalkan tujuannya menjadi misteri. Organisasi berasumsi bahwa cairan yang dulunya dikeluarkan dari mayat ini yang entah bagaimana memberi daya pada mesin. Kamu mungkin mulai khawatir bahwa sepertinya tidak ada jawaban di sini, bahwa rumah ini adalah satu misteri besar. Tapi kamu beruntung, kamu salah. Sebuah jurnal tua juga ditemukan di ruang katalis, dan jika apa yang tertulis di dalamnya bisa dipercaya, maka kita akhirnya mungkin memiliki beberapa kebenaran tentang siapa yang menciptakan rumah cacing, mengapa itu dibuat, dan peristiwa mengerikan apa yang memicu misteri itu menghilang dan muncul kembali. Nama aslinya telah disensor oleh organisasi dan upaya khusus telah dilakukan untuk menjaga kerahasiaan di sekitar rumah. Mengingat itu adalah anomali yang sangat menarik bagi sekte yang dikenal sebagai Gereja Dewa Perusak. Jadi kita hanya akan memanggil yang membuat tempat ini Sang Pencipta. Sebelum semua ini, Pencipta adalah salah satu dari banyak orang Inggris yang mengalami trauma dan hampir terbunuh dalam pertempuran parit yang mengerikan di Perang Dunia Pertama. Setelah pengalaman hampir mati, Pencipta, seperti banyak orang jenius dan orang gila, diganggu oleh penglihatan yang tidak nyata dan mimpi buruk. Dia melihat makhluk besar yang dia sebut sebagai si cacing, monster metal raksasa dengan rahang seperti naga yang penuh dengan roda gigi yang mengamuk melewati Eropa, menghancurkan dan melahap semua yang ada di jalannya. Penglihatan apokaliptik ini juga memberinya solusi, cetak biru yang mungkin tidak jelas untuk sebuah mesin yang mungkin menjadi penyelamatnya, dan siapapun yang bersedia untuk membawa Injil barunya ke dalam hati. Pelarian dari dunia yang Pencipta tahu di dalam hatinya akan segera berakhir. Dia memperkerjakan pekerja yang kesulitan bekerja dari seluruh negeri untuk membantunya mewujudkan visinya dan memulai proyek konstruksi rahasia besar-besaran di bawah rumah bangsawan pedesaannya yang terisolasi. Untuk Sang Pencipta, itu semua adalah tenaga kerja cinta. Dia ingin melindungi istri, putra dan putrinya dari rahang cacing yang mengerikan. Tapi ketika proyek berlanjut, istrinya mulai curiga bahwa dia sudah mulai gila. Namun, banyak pekerjanya yang merasa sebaliknya. Mereka menjadi tergila-gila oleh khotbah Pencipta tentang sifat cacing dan kiamat yang akan datang yang mereka harap kabur. Tak lama kemudian, mereka telah menjadi sekte bonafid, membangun tingkat bawah tanah rumit di bawah rumah dalam persiapan untuk hari pembalasan yang mendekat. Kemudian tiba Perang Dunia Kedua. Pencipta melihat Hitler yang lapar akan perang sebagai salah satu avatar cacing. Akhirnya, mengetahui waktunya tepat, dia mengaktifkan mesin dan berhasil menjebak cacing di dalam rumah mekaniknya. Namun saat bombardir berkecamuk dan pengeboman London dimulai, Pencipta merasa seolah-olah tidak menghentikan apapun. Dia sadar bahwa dia tidak pernah dimaksudkan untuk menghentikan kiamat, hanya menghindarinya. Dan dengan menekan tombol terakhir dan menyetel mesin yang dia dan para pengikutnya bangun ke melebihi maksimal, dia melakukan hal itu. Ini adalah saat rumah cacing menghilang, mengangkut Pencipta, keluarganya, dan stafnya yang setia ke dunia yang berbeda. Dunia abu-abu yang kosong, tanpa perang, tapi juga kekurangan semua kenyamanan hidup standar, termasuk makanan. Segalanya memburuk sejak itu karena persediaan mereka dengan cepat mulai habis dan sekte berlanjut ke kanibalisme untuk bertahan hidup. Segalanya tidak berjalan lebih baik dalam kehidupan pribadi Pencipta. Istrinya takut akan apa yang terjadi pada keluarganya, membunuh dirinya sendiri dan nyawa putrinya. Meskipun pada titik ini, pikiran Pencipta sangat kacau sehingga mungkin saja dia telah membunuh mereka. Bagaimanapun, hanya Pencipta dan putranya yang tersisa dan lebih banyak masalah muncul. Eudora, salah satu staf yang terperangkap di dalam gedung bersama Pencipta dan pemujanya, memulai pemberontakan. Dia mengklaim bahwa cacing itu berbicara kepadanya dari bawah dan bahwa satu-satunya jalan mereka menuju keselamatan adalah menyenangkan cacing itu. Bagaimana mereka menyenangkannya? Sebuah pengorbanan tentu saja. Mereka akan memberikannya anak laki-laki yang telah menjebaknya. Pemberontak mengambil satu-satunya anak Pencipta yang tersisa dan turun ke tingkat terendah. Pencipta mengikuti, berharap untuk melacak mereka, menyelamatkan putranya, dan
menyelamatkan sesuatu dari mimpi buruk ini. Saat dia berkelana lebih dalam melawan anggota sekte baru Eudora, dia menemukan bahwa mereka mengubah diri mereka sendiri menjadi makhluk cyborg setengah manusia yang nantinya akan ditemukan oleh organisasi. Pencipta akan menemukan Eudora sendiri di ruang pipa berbicara. Tubuhnya yang masih hidup disambungkan ke mesin dan dia telah mengorbankan putranya ke cacing. Dalam kemarahan, pencipta membunuh Eudora atau apapun yang tersisa darinya. Lalu mendengar suara yang familiar berbicara dari pipa bicara di dekatnya. Itu berkata, "Saya adalah apa yang Anda telah buat. Saya dulu dan sekarang. Saya adalah pilihan dan saya tirani. Saya jahat dan saya adalah daging. Saya cantik dan saya kacau. Saya adalah cacing." Suara itu miliknya sendiri. Pada saat yang mengerikan itu, pencipta menyadari bahwa cacing itu bukanlah monster raksasa yang melahap segalanya, melainkan dia. Dalam upaya untuk melindungi orang yang dicintainya dari kiamat yang dirasakan, dia membawa mereka semua ke kematian yang mengerikan. Dia telah menjebak mereka dengan monster yang dia harap agar mereka semua melarikan diri, karena apapun yang kamu bangun, kamu tidak dapat melarikan diri dari siapa kamu. Dilanda duka dan hancur, pencipta turun ke ruang katalis. Di sanalah putranya terjebak dengan jarum suntik, dikuras seluruh kehidupannya untuk mengisi bahan bakar mesin perkasa yang diciptakan ayahnya. Di saat-saat terakhirnya, pencipta memutuskan untuk melakukan satu-satunya hal yang mulia. Dia melemparkan dirinya ke dalam mesin, menghancurkannya dan dirinya sendiri dalam prosesnya. Rumah itu dipindahkan kembali ke realitas kita. Tapi cacing itu dalam arti tertentu sudah tidak ada lagi. Tapi siapa yang tahu kalau cacing itu benar-benar sudah mati? Pikiran dan intensi beracun masih ada di gua-gua dan bergetar melalui pipa-pipa berbicara. Apapun yang sebenarnya terjadi, organisasi masih berusaha mencarinya hari ini. Dan siapa yang tahu apa yang bersembunyi di bagian-bagian yang masih tersembunyi dari pengetahuan kita. Sekarang, tonton SCP-082 si Kanibal Vernan dan SCP-2935 O Kematian untuk dokumen aneh yang lebih menarik dari organisasi.